Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rida Tiarsi, relawan magang dari unit Harvest Orchid E. Hari ini saya akan memberikan jawaban dari kurikulum dasar hari kedua. Baik, untuk yang poin A yaitu mengenai metode individual system. Soal yang pertama, apa pengertian dari individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan dilakukan harus individual system? Yaitu agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya adalah agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin bertahap jika prosesnya dilakukan secara klasikal sistem. Yang keempat, di Bimba, murid dan guru memiliki peranan masing-masing. Sebutkan apa peranan guru dan murid. Peranan guru yaitu memberikan motivasi dan apresiasi kepada setiap anak atau semua anak. Sedangkan peran murid, anak berperan aktif dalam proses bermain sambil belajar. Yang kelima, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Metode individual system di mana dalam suatu kelas satu guru itu memegang 4 orang anak. Yang kedua yaitu proses dilakukan secara bertahap. Yang ketiga itu kurikulumnya menyesuaikan kemampuan anak dan materinya juga berbeda-beda karena sesuai dengan kemampuan dari masing-masing anak. Sedangkan classical system itu satu guru dalam suatu kelas itu memegang 25-30 orang anak, dan kemudian kurikulumnya sudah ditentukan. Jadi mau tidak mau harus mengikuti, dan materinya itu sama untuk semua anak dalam satu kelas. Yang keenam, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Caranya itu mempelajari dan mengenal karakternya anak masing-masing dengan cara mencari tahu kesukaannya, cara harus satu langkah di depan, jangan meminta untuk dimengerti oleh anak, dan memberikan reward pada semua anak jika anak tersebut telah selesai melakukan suatu kegiatan. Yang ketujuh, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampak yang terjadi dalam suatu proses belajar jika dengan menggunakan individual system itu bagi anak dia akan semangat belajar, dan setiap harinya semakin hari dia akan semakin meningkat dan semangat, serta anak itu akan merasa bahagia dan nyaman dalam belajar. Yang kedelapan, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya yaitu bagi seorang anak dengan metode classical system kemungkinan besar tidak dilakukan secara bertahap, dan untuk pendekatan ini tidak disesuaikan dengan karakter anak atau semuanya secara monoton secara bersamaan, sehingga untuk mengetahui karakter masing-masing anak ini akan terhambat atau tidak cepat berkembang. Baik, untuk selanjutnya poin B, jawaban untuk metode variation skill. Soal yang pertama, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Yaitu karena anak itu mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, sehingga anak mudah sekali teralihkan dan mudah cepat bosan pada suatu kegiatan belajar. Yang ketiga, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya itu agar anak tidak merasa bosan, semakin mudah tertarik, semangat, antusias dalam kegiatan bermain sambil belajar.
Yang keempat, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar ini yang pertama aspek kognitif, kemudian afektif, dan aspek psikomotorik. Yang kelima, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek kognitif? Kegiatan dalam aspek kognitif ini seperti kegiatan membaca, berhitung. Kemudian yang keenam, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatan yang termasuk aspek afektif adalah kegiatan bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Yang ketujuh, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek psikomotorik? Pada dasarnya psikomotorik ini ada motorik kasar dan motorik halus, tetapi di Bimba ini yang digunakan adalah motorik halus. Kegiatannya meliputi kegiatan mewarnai, menarik garis lurus, garis miring, ya kan, dan sebagainya, dan kegiatan menulis. Yang kedelapan, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Caranya itu dengan mengarahkan anak, seperti sebagai contoh ya, itu mengarahkan anak bermain baca-bacaan bersama-sama dengan cara menyenangkan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing. Dan tetap motivator itu wajib memperhatikan dalam proses belajarnya itu fokus melihat aspek afeksi, ekspresi, kognitif, dan kemampuan anak secara psikomotorik. Tetapi harus perlu diingat, motivator harus menghindari kegiatan yang berada dalam satu aspek secara berturut-turut, kecuali jika anak tersebut terlihat senang dalam melakukan kegiatannya. Baik, untuk poin C selanjutnya mengenai teori dasar dalam psikologi pendidikan. Jawaban yang soal pertama, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Adalah ketika suatu kegiatan yang menyenangkan maka akan diulang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Hukum latihan, yaitu ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? Yaitu hukum kesiapan. Yaitu suatu ketika seorang semakin mampu, maka semakin siap dan terampil, serta prosesnya akan semakin menyenangkan, dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora. Terima kasih, sekian dan terima kasih jawaban dari saya untuk kurikulum dasar hari kedua. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.